Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Otensya Putri, NIM 2011310032, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai teori dependensi. Seperti yang kita ketahui, teori dependensi adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Teori dependensi dalam komunikasi massa dikenal dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Teori dependensi media dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang tergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa dalam hidup seseorang dipandang menjadi sangat penting, dan karena itu media massa akan menjadi pengaruh yang besar terhadap orang tersebut. Gagasan yang menjadi kerangka dasar bagi teori dependensi media ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh Sandra Ball dan Melvin melalui artikel yang berjudul A Dependency Model or Mass Media Effect. Dalam artikel tersebut, mereka mencoba untuk menjelaskan berbagai efek media massa terhadap individu yang pengaruh media massa terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kekurangjelasan efek media massa terhadap masyarakat berdasarkan berbagai penelitian efek komunikasi massa yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa semakin besar tingkat ketergantungan khalayak terhadap media massa, maka akan semakin besar pula efek media massa yang ditimbulkan. Dari sekian banyak teori komunikasi massa yang dirumuskan oleh para ahli, teori dependensi adalah teori komunikasi massa pertama yang memandang khalayak sebagai sebuah bagian yang berperan aktif dalam proses komunikasi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan teori komunikasi massa sebelumnya, utamanya teori efek media massa seperti teori jarum hipodermik yang memandang khalayak sebagai bagian yang sangat pasif dalam proses komunikasi. Aktifnya khalayak dalam menggunakan media massa dengan sendirinya membangun ketergantungan pada media massa dan memungkinkan media massa memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Dalam teori Uses atau gratification. Hal ini yang membuat para ahli kerap kali memandang teori dependensi media sebagai perpanjangan dari teori Uses atau gratification. Maka tak heran jika teori dependensi media kerap kali dibandingkan atau dipandang nyaris identik dengan teori Uses atau gratification yang digagas oleh Aylou, Kate, J. Blunder, dan Michel 1970-an. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.